Ika ya. Kembali lagi di Anime Pride. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Anime Pride. Kita akan membahas lagi lanjutan anime Tokyo Revengers dari episode sebelumnya. Awal-awal diperlihatkan Shin Takemichi yang sedang berbincang-bincang dengan Naoto di masa depan. Naoto berkata kepada Takemichi, "Aku punya hipotesis tentang kemampuan melompati waktu. Pertama kau Takemichi melompati waktu dari tanggal 4 Juli tahun 2017 ke tanggal 4 Juli tahun 2005. Dengan kata lain, aku yakin kekuatanmu adalah kembali ke hari yang sama di 12 tahun masa lalu." Shin diperlihatkan Naoto yang menyuruh Takemichi melihat-lihat informasi di laptop pribadinya tentang Tokyo Manji di masa sekarang. Naoto berkata, "Itu bagian terpenting Takemichi." Takemichi menjawab, "Aku sungguh mengantuk Naoto." Naoto pun berkata, "Tolong tanam informasi tentang Tokyo Manji ke dalam kepalamu sebanyak yang kau bisa Takemichi." Takemichi pun mengomelnya dengan berkata, "Aku dikurung di tempat Naoto selama 2 hari tanpa ada tidur. Naoto, kau sedang mencoba membunuhku," ujarnya. Takemichi yang sedang melihat informasi Tokyo Manji di laptop pribadi Naoto, melihat informasi bahwa pada tanggal 1 Juli tahun 2017, Tachibana Hinata terlibat dalam keributan dengan geng Tokyo Manji dan akhirnya dibunuh. Hinata dibunuh di festival setelah truk menabrak stand makanan. Takemichi pun berkata dalam hatinya, "Naoto, kau memaksa informasi mengenai geng Tokyo Manji ke dalam tulangku. Apa ini perlu dilakukan demi menyelamatkan Hinata?" Naoto merupakan seorang detektif di Departemen Reserse Kriminal. Dia sangat paham dengan urusan internal mereka. Naoto pun berkata, "Ada satu masalah dengan kemampuanmu Takemichi, itu adalah kau hanya bisa pergi ke tanggal yang sama 12 tahun di masa lalu." Takemichi pun bertanya, "Cuman itu hipotesismu Naoto?" Naoto pun terdiam. Takemichi berkata, "Tapi, aku penasaran bagaimana caraku kembali ke masa lalu lagi." Naoto pun menjawab, "Kau akan kembali ke hari di mana kakakku mati Takemichi. Jika kau bisa menghentikannya pergi ke festival, maka kau bisa menyelamatkannya Takemichi." Takemichi pun terdiam. Naoto berkata, "Kesempatan itu akan datang setelah menunggu 12 tahun, dan resikonya terlalu tinggi. Jika kita melewatkannya, kita tidak bisa menyelamatkan dia lagi. Aku tidak mau membiarkan itu terjadi. Ada satu hal yang bisa kita lakukan sekarang. Tolong gunakan kemampuanmu Takemichi untuk kembali ke 12 tahun lalu, dan temui orang tertentu selama kau sekolah." Takemichi pun bertanya, "Orang tertentu?" Dan Naoto pun memperlihatkan 2 orang yang mereka merupakan pemimpin Tokyo Manji, yaitu Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Takemichi pun terdiam. Naoto berkata, "Jika kedua orang itu tidak pernah bertemu, geng Tokyo Manji yang sekarang tidak akan pernah ada." Takemichi terdiam dengan perkataan Naoto. Naoto berkata, "Dengan kata lain, kakakku tidak akan pernah terlibat dan terbunuh." Takemichi pun berkata, "Aku paham Naoto, jika aku kembali ke masa SMP dan menghentikan keduanya untuk tidak saling bertemu." Naoto berkata, "Maka Tokyo Manji tidak akan pernah ada." Takemichi berkata, "Aku paham itu Naoto, tapi bagaimana cara agar aku bisa kembali ke masa laluku?" Naoto berkata, "Aku tahu pemicu lompatan waktu itu." Takemichi pun terkejut. Naoto berkata, "Aku tahu yang harus dilakukan Takemichi. Ketika aku bersalaman dengan Takemichi 12 tahun yang lalu, aku bisa merasakanmu menghilang. Pemicunya adalah bersalaman denganku Takemichi. Mungkin aku salah satu bagian dari kemampuanmu Takemichi, semenjak aku menyelamatkanmu." Takemichi pun berkata dalam hatinya, "Aku mengerti Naoto, tapi dia benar-benar percaya kalau aku bisa melompati waktu. Kupikir dia tidak punya akal sehat, jadi dia telah berusaha keras untuk sampai sejauh ini." Naoto berkata, "Kau siap Takemichi?" Takemichi pun menjawab, "Ya Naoto." Takemichi pun berkata dalam hatinya, "Aku tidak mau kalah darimu Naoto. Betapa besarnya keinginanku untuk menyelamatkan Hinata." Naoto pun memberitahukan kepada Takemichi, Sano dan Kisaki akan bertemu keduanya di bulan Agustus tahun 2005. Takemichi pun berkata, tidak peduli bagaimana cara agar bisa menemui salah satu dari mereka.
Naoto menjawab, mari bekerja sama Takemichi, dan menghentikan pertemuannya. Takemichi berkata, baiklah Naoto, akan ku coba melakukan sesuatu. Dan diperlihatkan Shin Takemichi dan Naoto yang ingin bersalaman. Naoto berkata, kau satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kakakku Takemichi. Takemichi pun memberikan raut wajah untuk meyakinkan Naoto. Dan Shin diperlihatkan tangan Takemichi dan Naoto berjabat tangan untuk kembali ke 12 tahun yang lalu. Dan dum petir pun menyambar. Dan Shin pun diperlihatkan Takemichi yang kembali ke 12 tahun yang lalu. Dan diperlihatkan pula Takemichi yang akan sedang bertarung satu lawan satu dengan lawannya di dalam pertempuran. Ketika pertempuran akan dimulai, Takemichi pun meminta waktunya sebentar, dan melihat HP-nya untuk melihat kalender, dan Takemichi pun soak melihatnya dan berkata, aku ada di 12 tahun yang lalu, sama apa yang dikatakan Naoto, aku benar-benar melompati waktu. Ketika Takemichi yang sedang melihat HP, lawannya pun tak segan untuk menghantamnya dengan satu pukulan telak di pipi manisnya Takemichi. Diperlihatkan Takemichi yang terjatuh akibat pukulan dari lawannya. Takemichi berkata, aku dipukul dan aku kalah. Salah seorang anak SMP Shibuya berkata kepada Takemichi, "Oi, Hanagaki bangun. Lemah kau Hanagaki. Sekali pukul langsung tepar. Semua sudah bertaruh uang kepadamu Hanagaki. Sungguh pertempuran yang mengecewakan." Takemichi yang belum sadar, berkata, pertarungan. Takemichi yang belum ingat sepenuhnya melihat salah seorang dan berkata dalam hatinya, luka alis itu kan milik ketua SMP Shibuya. Diperlihatkan ketua SMP Shibuya, Kiyomizu Masataka. Kiyomasa pun berkata, meskipun aku yang mengumpulkan semua penonton itu, aku terpaksa mengakhiri pertarungannya. Dan Takemichi pun tersadar bahwa aku paham semua yang sedang terjadi. Tadi itu pertarungan di mana orang-orang yang sedang bertaruh uang. Aku ingat sekarang, Tokyo Manji punya bisnis dan bandar. Kiyomasa berkata, untuk sekarang beri Hanagaki latihan pemanasan. Diperlihatkan Takemichi yang sedang diberikan latihan pemanasan untuk pertempuran selanjutnya. Takemichi pun tersadar lagi ternyata Takemichi lupa karena Takemichi merupakan budak suruhan mereka. Diperlihatkan Takemichi yang terkapar dengan diberikannya latihan pemanasan dari anak SMP Shibuya dan Takemichi pun sambil mengingat ingatan di masa lalu. Takemichi pun menyadari bahwa Takemichi sudah mengabaikan temannya dan pacarnya Tachibana Hinata. Anak SMP Shibuya pun berkata, lain kali cobalah lebih keras. Kau sangat menyedihkan hari ini Hanagaki, ayo pergi. Apa, Hanagaki sudah terbangun? Takemichi pun berkata, kalian anggota geng Tokyo Manji kan? Aku ingin bertemu dengan salah satu pemimpin kalian, seseorang bernama Sano atau Kisaki, aku ingin tahu apakah kalian bisa membantuku. Anak SMP Shibuya pun terkejut dengan ucapan Takemichi. Anak SMP Shibuya pun pergi begitu saja, dan Takemichi berkata, tidak apa-apa jika tidak bisa. Kiyomasa langsung memuncak amarahnya karena ucapan Takemichi, berkata, ambilkan tongkat baseballku. Kiyomasa yang sedang marah, langsung menghantam baseballnya ke arah Takemichi. Anak SMP Shibuya pun melihat Kiyomasa yang sudah kelewatan batas dan berkata, hei, apa kita harus menghentikannya sekarang? Kiyomasa lebih baik hati-hati, Hanagaki bisa mati. Diperlihatkan Takemichi yang sudah babak belur dihantam abis-abisan oleh Kiyomasa. Kiyomasa pun berkata, bangun Hanagaki, oi. Lain kali jika nama Sano keluar dari mulutmu lagi, kau tahu apa yang akan terjadi, akan kubunuh kau. Takemichi pun menangis dan ketakutan mendengar omongan Kiyomasa. Takemichi pun berkata dalam hatinya yang sedang ketakutan, ada apa dengan orang-orang ini, kau bahkan tidak bisa bicara padanya, ini tidak mungkin, aku tidak akan bisa bertemu mereka seperti ini. Kiyomasa bilang dia akan membunuhku jika aku mengatakan nama itu lagi. Apa aku akan benar-benar mati? Apa Kiyomasa benaran anak SMP? Takemichi yang sedang berlari mengatakan dalam hatinya, mencoba bertemu pemimpin Tokyo Manji, aku, hanyalah seorang budak. Tidak mungkin, itu tidak mungkin, Naoto. Shin diperlihatkan Takemichi yang babak belur berkata, aku lupa, aku benar-benar lupa, aku tetaplah aku, bahkan di kehidupan kedua ini, seorang pencundang tetaplah pencundang,
Takemichi yang sedang ketakutan memikirkan bagaimana caranya pulang ke masa depan lagi. Takemichi ingat Naoto pernah bilang padaku, pemicunya bersalaman dengan Naoto. Jadi kalau aku bertemu dengan Naoto di masa lalu, aku bisa. Diperlihatkan Shin Takemichi yang sedang berkunjung ke rumah Naoto. Takemichi berkata, apa tidak ada orang di rumah? Itu pasti Naoto. Jika aku bisa bersalaman dengan Naoto, maka aku bisa kembali ke masa depan. Dan Shin diperlihatkan Takemichi yang membayangi omongan Naoto, kau satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kakakku. Takemichi yang mengingat omongan Naoto, berkata, apa aku harus melarikan diri lagi? Tak lama Hinata pun datang dan berkata, Hanagaki-kun. Takemichi menjawab, Tachibana Hinata, kenapa kau di sini? Hinata pun menjawab, kenapa ya? Karena ini rumahku. Takemichi yang mendengarnya pun merasa malu dan berkata, oh iya, benar Tachibana Hinata. Hinata pun berkata, apa kau berkelahi lagi Hanagaki-kun? Takemichi pun shock mendengar pertanyaan Hinata dan berkata, maaf. Hinata berkata, kenapa laki-laki suka berkelahi sih? Kalau saja aku ini laki-laki, kemudian, aku akan melindungimu Hanagaki-kun. Karena aku sudah terlatih di karate, jika saja aku laki-laki, aku pasti kuat. Takemichi pun berkata, kalau begitu, aku akan melindungimu Hinata. Hinata pun yang shock mendengarkan Takemichi. Takemichi pun berkata, aku tidak sengaja memanggilnya Hinata. Hinata pun menjawab, oke Hanagaki-kun. Takemichi berkata, dia mempermainkanku. Hinata berkata, tidak apa-apa Hanagaki-kun, tapi aku lebih baik dalam melindungimu. Takemichi yang shock mendengar Hinata, berkata, Hinata menjawab, karena Takemichi itu anak yang cengeng, jika aku laki-laki, tentu aku lebih kuat darimu. Takemichi pun berkata, itu tidak benar, waktu kau bilang cengeng, kau membicarakan yang kemarin kan Hinata. Hinata pun ketawa dan berkata, lupakan hal itu Hanagaki-kun. Takemichi menjawab, tidak mungkin, aku tidak akan pernah lupa Hinata. Shin pun diperlihatkan Takemichi dan Hinata yang sama-sama ketawa. Hinata pun berkata, sampai jumpa Takemichi. Takemichi menjawab, oke, sampai jumpa besok Tachibana Hinata. Aku pulang, Takemichi pun pulang dengan wajah yang cemas. Takemichi yang berjalan kaki, berkata, di masa depan, Hinata dan aku tidak kencan dan tidak bertemu selama bertahun-tahun, jadi aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkannya. Takemichi pun terbayang dengan perkataan Hinata yang berkata, aku akan melindungimu, Hanagaki-kun. Takemichi pun berkata, tapi, aku tidak bisa membiarkan Hinata mati di masa depan. Dan Shin pun diperlihatkan Takemichi yang sudah berada di sekolah. Takuya berkata, Takemichi, kenapa kau bisa kalah? Kau tidak seperti biasanya. Takemichi menjawab, Takuya, dia bicara tentang pertarungan yang kemarin ya. Akun pun menyelangnya sambil berkata, semuanya, ayo berkumpul. Shin pun diperlihatkan Takemichi dan kawan-kawannya berkumpul di sebuah kamar mandi. Akun pun berkata, kita akan ikut pertarungan hari ini juga, Kiyomasa baru saja menelponku, dan dia bilang pertarungan hari ini adalah Takuya. Takuya pun menjawab, gitu ya. Yamagasi dan Makoto pun berkata, tapi tidak mungkin buat Takuya, dia tidak baik dalam pertarungan. Katakan itu pada Kiyomasa, kau bisa kan Akun? Akun pun menjawabnya, jika aku bisa menggantikannya, pasti kulakukan. Takuya pun berkata, Takemichi, lihatlah pertarunganku. Akan kubalaskan dendammu. Jika aku menang, kau harus membelikan aku gyudon, ya Takemichi. Takemichi pun shock mendengarnya dan berkata, Takuya. Akun pun berkata, lakukan yang terbaik Takuya. Takuya menjawab, oke Akun. Makoto pun berkata, kau tidak akan kalah kalau kau bertekad Takuya. Takemichi pun berkata dalam hatinya, aku kira mereka lemah, ternyata, mereka cukup keren juga. Aku punya teman yang hebat saat SMP. Diperlihatkan Takemichi dan kawan-kawannya yang akan berangkat ke sebuah tempat pertarungan. Dan Shin pun diperlihatkan tempat pertarungan tersebut, Kiyomasa yang berkata,
Selamat datang semuanya, para petarung seperti yang tertulis di email ya kawan-kawan. Diperlihatkan Kojima dari Sem Sakura melawan Takuya Yamamoto dari Sem Miso. Dan Shin pun diperlihatkan Kojima dan Takuya untuk memulai pertarungan. Akan tetapi ada yang berkata, tunggu. Dan itu ternyata Takemichi. Kiyomasa dan Takuya pun langsung memandangi Takemichi. Salah satu penonton berkata, apa yang kau lakukan bodoh? Takemichi pun berkata, ayolah bro. Bukankah ini membosankan, melakukan jenis pertarungan yang sama tiap hari? Apa kalian tidak mau melihat yang lebih menarik? Kiyomasa pun berkata, sesuatu yang lebih menarik. Takemichi berkata, bagaimana dengan Raja melawan Budak? Anak SMP Shibuya pun shock dan berkata, hah, apa maksudnya ini? Takuya pun ikut shock dan berkata, Takemichi, ini tidak mungkin. Orang-orang pun shock mendengar ucapan Takemichi. Takemichi pun berkata, Kiyomasa Senpai, ayo bertarung 1 lawan 1. Shin diperlihatkan Takemichi dan Kiyomasa yang saling bertatapan mata satu sama lain. Dan Takemichi berkata dalam hatinya, aku tidak akan melarikan diri lagi. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih sudah menonton dan menyimak alur ceritanya. Dan tunggu alur cerita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan penguraiannya kurang jelas, karena Mimi masih belajar dan pemula untuk menjelaskan alur ceritanya. Dan mohon bantuannya untuk mendukung channel kami dengan klik subscribe, like, dan komennya. Sekalian lagi terima kasih dan tunggu lanjutannya.